UMKM. Siapa sih yang nggak tahu Danau Rawapening? Ya, Rawapening merupakan danau alami yang terletak di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Danau dengan luas 2.670 hektar ini memiliki fungsi yang sangat vital bagi masyarakat, antara lain sebagai saluran irigasi, perikanan, rekreasi, dan wisata kuliner. Danau Rawapening juga dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Salah satunya yaitu PLTA Jelok, sebagai PLTA tertua di Indonesia peninggalan kolonial Belanda. Di samping fungsi tersebut, Danau Rawapening menyimpan berbagai permasalahan yang cukup kompleks, utamanya terkait eceng gondok. Pertumbuhan eceng gondok yang begitu cepat menyebabkan terancamnya ekosistem air dan terjadinya pendangkalan sehingga debit air menurun. Hal ini menimbulkan inisiatif Bengok Craft untuk memanfaatkan eceng gondok menjadi barang kerajinan yang bernilai jual tinggi. Halo Sobat Bengok, perkenalkan nama saya Firman Setiaji dari Bengok Craft. Bengok Craft itu ada di Sejambu RT 2 RW 5 Kesongo Tuntang Kabupaten Semarang. Kita banyak mengakomodir perajin sekitaran pesisir Rawapening. Bengok Craft itu adalah usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok menjadi aneka kerajinan. Nah, latar belakangnya kita coba untuk mengatasi problem-problem yang ada di sekitaran Rawapening. Yang pertama adalah problem lingkungan. Rawapening banyak enceng gondoknya. Kita pengen membuat suatu usaha yang bisa mengatasi problem enceng gondok itu. Yang kedua, ada problem kenapa sih di sekitaran pesisir Rawapening nggak ada perajin yang sustain. Nah, kita Bengok Craft ini pengen membuka ruang baru untuk membuat ruang untuk membuat kreasi dari enceng gondoknya, sehingga daerah Rawapening ini dikenal sebagai daerah perajin enceng gondoknya, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Terus yang ketiga, kita pengen ngembangin inovasi produk enceng gondok sehingga kita punya identitas sendiri. Nah, Bengok Craft hadir di situ, kita mengatasi lingkungan, kita memberdayakan masyarakat sekitar, dan kita membuat inovasi-inovasi produk yang diferensiatif, dan produk-produk kita unik, rasik, dan etnik. Karyawan kita sekarang mengakomodir 15-20 orang dengan sistem community development. Kita ada di 5 titik, ada di Kesongo, Kelurahan, Tuntang, Cikal, dan Banyu Biru. Itu kita bagi menjadi clustering-clustering. Ada yang membuat setengah jadinya, ada yang bagian perakitan, ada yang membuat tas, ada yang membuat jahit. Itu sekitaran 15-20 orang yang kita akomodir. Terus yang ada di warehouse atau di galeri kami itu ada 2 orang. Ada bagian quality control dan ada bagian digital marketingnya. Produk yang dihasilkan, kalau Bengok Craft dari awal kita pengen dikenal menjadi fashion handcraft dari enceng gondok, sehingga produknya juga kita banyak membuat seperti itu, semacam sendal, tas, aneka tas, terus topi, dan berbagai aneka fashion handcraft dari enceng gondok yang belum banyak dijumpai di tempat lain. Kalau mau produk-produk yang inovatif dan fungsional bisa dipakai, itu ke Bengok Craft itu buat teman-teman semua. Kalau pemasaran kita banyak menggunakan sistem online sama offline. Online kita banyak menggunakan digital marketing, kita aktif di Instagram, sosial media untuk mengabarkan aktivitas-aktivitas Bengok Craft. Terus kita aktif juga di WhatsApp untuk untuk mengenalkan Bengok Craft lebih lanjut. Terus yang kita juga untuk online-nya kita aktif di website. Untuk menjangkau ke pasar globalnya kita menggunakan website. Terus untuk offline-nya kita banyak ngikutin pameran baik lokal, nasional maupun internasional. Nah, untuk pemasarannya kita tahun kemarin 2022 kita dibantu juga sama Dinkop UKM untuk disambungkan dengan buyer dari Jepang, dari pameran Kumamoto, dan ada keberlanjutan dari pameran itu ke buyer di Osaka. Itu dari rekomendasi dari Dinkop Jateng.
Halo Sobat Bingo, saya Asta, saya adalah istrinya dari Mas Firman Setiaji dari Bingo Craft. Wah, kalau jatuh bangunnya usaha pasti ada Mas, kayak gitu. Nah, pas awal usaha itu kan ngerintisnya berdua. Awalnya tuh sebenarnya Mas Firman dan rekannya kayak gitu. Nah, kemudian karena terjadi perbedaan visi misi, akhirnya pecah kongsi kayak gitu. Terus habis itu dari perpecahan kongsi itu ternyata kita dapat kesempatan untuk menambah untuk berkembang dengan kegiatan pelatihan yang disupport oleh salah satu dinas di Provinsi Jawa Tengah kayak gitu. Nah, dari pelatihan itu akhirnya kita ketemu pasukan kayak gitu. Ketemu pasukan yang sekarang sekarang bertumbuh bersama kami kayak di Bingo Craft, yang jumlahnya dari pelatihan itu awalnya cuma 30 orang, yang aktif sampai sekarang itu kurang lebih 15 orang kayak gitu. Jadi sebuah pelatihan yang memberikan kami kebermanfaatan untuk usaha ini. Nah, kendala yang lain adalah pas pandemi kita nggak ngerti nih strateginya, tapi kita sudah one step, udah persiapan juga masuk ke digital marketing kayak gitu lah. Pas pandemi tempat-tempat titip jual kan tutup, tapi alhamdulillah penjualan secara online itu masih jalan terus kayak gitu, dan itu bisa menutup omset. Pengalaman pahitnya tempatku titip jual tutup. Jadi karena kan selama ini Bingo Craft itu jualannya selain online juga di offline ya gitu, tempat-tempat titip jual yang kayak hotel, kemudian yang tempat-tempat wisata kayak gitu kan pas 2020 awal itu pada tutup karena dia adanya PPKM, adanya pas pandemi itu. Lah itu yang dari awalnya kita biasa dapat omset di penjualan offline itu lebih dari target omset, tiba-tiba langsung menyusut nyusut banget kayak gitu. Pengalaman menyenangkan banyak Mas. Yang jelas salah satunya kita difasilitasi sama Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah bisa ekspor ya gitu, bisa ekspor ke Jepang itu juga karena fasilitas dari Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah. Oh ya, kita juga pernah ke Mandalika. Wah. Kayak gitu bareng Dinas Koperasi UKM Jateng juga. Nah, rawa pening kan beberapa waktu lalu dibersihkan nih ceritanya. Nah, alhamdulillah bahan bakunya kami masih aman ya gitu. Nah, masih aman karena apa yang kami cita-citakan itu bisa terwujud kayak gitu, bisa terwujud bahwa rawa pening itu ada kepedulian kayak gitu. Orang-orang jadi peduli dengan rawa pening. Dan kita juga sudah persiapan bahan bakunya itu, kita punya satelit kayak gitu. Kita persiapan satelitnya itu di Demak dan juga Purwodadi. Kalau selama pemusnahan karena produk yang kami buat itu kan produknya fashion and craft kayak gitu, jadi penggunaan eceng gondoknya itu nggak terlalu banyak. Nah, alhamdulillahnya sih kita nggak ada kendala, dan kita juga menemukan solusi yaitu adanya daerah satelit yang sebagai penghasil eceng gondok. Target pemasaran ke depan ini menginjak tahun kelima nanti Bingo Craft ini kita pemasarannya kita pengen menjangkau ke luar negeri. Dari skala kecil kita bisa menjangkau ke beberapa negara sehingga bisa meningkatkan potensi pengembangan market Bingo Craft itu sendiri. Dan kita juga pengen untuk alternatif pengembangan market dengan cara kita pengen buat buletin yang isinya terkait enceng gondok dan eco-friendly lifestyle. Kita pengen membuat salah satu UKM bisa memasarkan produknya dengan cara yang inovatif, salah satunya dengan bikin semacam buletin-buletin itu untuk mengenalkan program-program kita, produk-produk baru kita, dengan kita membuat majalah entah itu 1 bulan atau 2 bulan sekali. Terus kita juga pengembangan market dengan cara kita membuka kolaborasi dengan wisata-wisata edukasi. Kita mengembangkan marketnya dengan kita bisa sekarang mengajari orang-orang untuk sharing knowledge dan sharing kemampuan kita, kreativitas kita ke teman-teman, baik itu anak-anak sekolah, mahasiswa maupun ibu-ibu untuk belajar bersama Bingo Craft. Itu kita buka program workshop Bingo Craft. Itu salah satu menjadi
strategi marketing kita. Dengan kita membuka workshop itu kita mengenalkan ke lebih banyak orang dan kita bisa memberikan kebermanfaatan ke banyak orang dengan cara sharing knowledge dan sharing keterampilan yang kami miliki. Ini kebetulan kalau workshop kita sudah beberapa kali ada kunjungan, itu mereka biasanya senang banget datang ke sini. Itu nanti mereka pertama kita sharing knowledge bagaimana pengembangan usaha yang kami miliki. Kita putarkan juga film terkait Bengok Craft biar mereka mendapatkan edukasinya, terus biar mendapatkan sudut pandang atau pola pikir untuk ayo menjadi pengusaha itu bisa kok untuk dimulai dari awal itu cukup bisa. Kita coba masuk ke situ, terus selanjutnya mereka bisa berkarya bersama. Mereka bisa membuat kalau yang anak-anak kecil itu gelang atau gantungan kunci, terus memo atau buku kecil, dan berbagai kreasi lainnya. Terus kalau yang udah agak gede, umpama anak SMA atau mahasiswa, itu buat sendal, biasanya sendal dari enceng gondok. Itu mereka bisa membuat semacam itu, dan hasil karyanya mereka bawa pulang. Terus tambahannya mereka juga bisa susur sawah, sama ada perahuan ke rawa pening. Itu mereka bisa menikmati alam sembari belajar bagaimana mengambil enceng gondoknya. Itu salah satu yang kita tawarkan. Itu bisa bermanfaat buat pengunjungnya, terus buat perajin kami juga dia bisa menyalurkan ilmunya, dan kami juga Bengok Craft bisa berkembang dengan adanya kunjungan itu. Kita bisa meningkatkan wisata, karena bertempatan kita biasanya kita ajak di wisata kuliner di desa kami, ada di Daringan itu. Mereka juga bisa hidup dari kegiatan workshop itu. Berkaitan dengan brand ya ini. Nah, kalau berkaitan sama brand, Bengok Craft mencoba untuk mempositioningkan diri kayak gitu. Berusaha menempatkan diri biar dilirik kayak gitu. Salah satu cara untuk kami memposisikan diri biar dilirik adalah kami membuat produk yang unik, rustic, dan juga etnik kayak gitu. Kita punya ciri khas produk tersebut, dan juga nggak kalah sama produk-produk branded. Kita juga ada di tempat titip jualnya kayak gitu. Kita ada di Sarinah kayak gitu. Yang kalau orang orang Indonesia tuh cenderung kalau sudah produknya sudah dipakai bule atau sudah ada di mall bergengsi, itu akan tertarik juga. Nah, itu alhamdulillah Bengok Craft juga ada di salah satu mall yang baru dibuka di Jakarta, di Sarinah. Itu Bengok Craft jadi salah satu tenan di situ. Nah, itu menjadi salah satu daya bargaining positionnya kayak gitu. Oh, ini loh aku udah masuk di Sarinah kayak gitu. Produkku udah pernah dipakai siapa aja kayak gitu. Karena kan yang belanja kayak di Sarinah itu tidak hanya teman-teman yang lokalan aja, tapi juga dari teman-teman bule kayak gitu, teman-teman pengunjung dari luar kayak gitu sih. Artis juga. Kita kayak pas di Sarinah kemarin kita di-review sama beberapa bule, itu kolaborasi dengan salah satu BUMN juga kayak gitu. Itu kita dibantu, disupport, mereka nge-review produknya kami kayak gitu. Kalau bule-bule yang beli langsung juga ada yang datang ke tempat kami kayak gitu. Jadi image-nya adalah image produk bagus, itu adalah udah pernah dibeli bule, udah pernah ekspor, ada di mall terkenal kayak gitu. Nah, piye caranya nih? Nah, Bengok Craft alhamdulillah banyak orang datang ke tempat kami karena tahu kualitas produk kami dan juga ciri khasnya tadi unik, rustic, juga etnik. Bagi para pemula atau pengusaha, ya itu lakukan apa yang kamu pikirkan. Biasanya anak-anak muda itu pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengennya banyak sekali, tapi minim eksekusinya. Jadi lakukan sebisa kamu, kembangkan eksekusi ide-ide kamu, dan coba untuk ngatur strategi-strategi dari problema yang ada. Nah, Bengok Craft sendiri itu berkembang dari kita bisa mengatasi problem-problem yang ada sembari jalannya usaha, dan kita bisa memberikan alternatif solusi sehingga kita bisa berkembang sampai saat ini. Kalau buat teman-teman yang baru mau mulai usaha nih, kayak takut deh gitu. Kalau aku lebih ke teknikal ya, coba dibikin kamu tuh pengennya apa kayak gitu, usahamu tuh mau seperti apa, coba dibikin
nanti sama dinas koperasi nih, bisa lihat di dinas koperasi ada program pelatihannya bisnis model kanvas gitu. Jadi biar teman-teman juga bisa searching, nyari bisnis model kanvasnya, ditulis. Kalau cuman dibayangin itu kadang juga tidak terrealisasi, coba ditulis. Kamu pengennya seperti apa, usahamu seperti apa, dituliskan dan juga direalisasikan. Gitu aja. Ojo lali, duwe mimpi tapi harus direalisasikan. Halo, saya Septiana Nurfadila dari... Halo, perkenalkan saya Indra Budianti dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, yaitu di Papua Barat Daya. Saya tinggal di Kabupaten Sorong, tepatnya di SP1. Saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya memilih di Universitas Muhammadiyah Semarang. Oh iya, jadi kemarin kami sempat mengunjungi UKM Gerabah, UKM Jamur, dan UKM Rengginang. Saya juga sangat tertarik banget Mas, pengen banget memberdayakan UMKM di sana karena di Sorong itu UMKM-nya belum terlalu berkembang. Kemarin juga ada kayak pameran stand-stand UMKM gitu, udah mulai dibuat jadi untuk mengembangkan UMKM di sana. Tentunya sangat menarik sekali ya, karena seperti yang kita lihat sekarang itu pemasaran di sini tuh sudah melakukan dengan global atau dengan internet. Jadi pemasaran itu sudah nggak secara tradisional untuk jual di pasar lagi, tapi mungkin di marketplace itu. Mungkin apalagi di era sekarang ini digital ya, mungkin lebih diproduksi itu dengan baik, terus dipasarkan dengan cara mungkin di media sosial supaya orang-orang tuh lebih tahu gitu UMKM-nya. Dengan potensi alam yang dimanfaatkan menjadi kerajinan, diharapkan mampu mengurangi populasi eceng gondok yang sedemikian melimpah. Sebagai warga Indonesia, sudah sepatutnya bangga dan ikut mendukung produk UMKM yang berada di daerahnya. Ayo berwisata ke Rawapening dan belajar kerajinan bersama Bengok Craft. UMKM naik kelas, mandiri, berdaya saing, serta berkontribusi dalam perekonomian Indonesia.